Anda sadari, berarti Pak Happy, saya butuh materi ini. Smart communication. Public speaking yang hebat adalah public speaking yang mana Anda tampil depan mereka, bisakah Anda tampil powerful seperti orang-orang yang kami munculkan di depan tadi? Anda yang pertama masih ingatkah? Hindari saat bicara. Yang pertama apa? Menyimpan tangan di saku. Yang kedua apa? Lengannya tidak boleh disedekapkan. Yang ketiga apa? Tangan disimpan di belakang punggung. Berikutnya apa? Memainkan tangan tidak wajar. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, Anda bisa menjadi pembicara berkarakter, tapi tidak boleh ada gravity. Tidak boleh ada gravity. Keep di otakmu hari ini, people. Anda sudah mendapatkan ilmu Allah, ilmu Tuhan, bahwasanya kita harus menjadi pembicara yang hebat. Fandul kalam, seni dalam bicara. Tepuk tangan untuk SMKN 49. Oke, standby. Ada tulisan menarik. Kenapa kami hampir putus komunikasi dengan beberapa kampus, termasuk dengan LP3 Jakarta Utara. Kami jarang komunikasi, apalagi langsung kopdar di kampus karena kita terhalang oleh pandemi. Termasuk dengan sekolah Anda yang keren ini, SMK Negeri 49. Kami melihatnya dari media sosial. You amazing people. Karena apa? Ternyata kami harus mengatakan hari ini depan semua, di saat suasana sudah mulai landai, bahwa SMK Negeri 49 Jakarta, Politeknik LPTI Jakarta, Kampus Jakarta Utara tetap mempesona walaupun di tengah pandemi COVID-19. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini, Pak. Dan yang kedua, kenapa Anda diminta untuk belajar public speaking? Apakah Anda gak cemburu dengan orang-orang yang tinggal di sebuah bendera ini? Mereka tinggal di sebuah bendera dan ada yang mengatakan ini adalah bendera Zimbabwe. Bukan Zimbabwe, kawan. Ada yang mengatakan, Pak Happy, I love that. Itu saya suka banget, itu benderanya bendera Brazil. Bukan dari Brazil. Ini adalah bendera kebanggaan orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Awal pandemi COVID-19 tahun 2020 hari itu, kami bersama protokol yang merapat ke satu titik di tempat ini. Apa yang terjadi? Kami diberi amanah untuk memberikan materi public speaking untuk warga Solomon. Ada anak SMK, SMP, dan SMA dengan jumlah sedikit. Karena apa? Karena mereka adalah negara termiskin se-Asia Pasifik. Ketika baru landing di area Solomon, apa yang terjadi? Kami melihat sorotan mata orang-orang hebat. Mereka dengan keterbatasan, tapi mereka powerful, ingin belajar bicara. Ketika kami datang ke sana awal pandemi hari itu, Anda bisa melihat ini orang-orangnya, ini kelasnya, ini ruang belajarnya. Tak elok dipandang, kawan. Ini kostum mereka, tak secantik segagah kostum Anda. Ketika pertama kali datang ke Solomon, apa yang terjadi? Kami katakan, wahai Solomon people, apa motivasimu acara hari ini? Apa jawaban mereka? Pak Chandra, kami memang terpuruk, dikatakan negara termiskin se-Asia Pasifik, tapi kami ingin belajar, Pak Chandra. Paling tidak kami ingin belajar bicara seperti Anda. Ketika kami katakan, wahai Solomon people, apa yang membuatmu terpuruk seperti ini? Mereka berteriak paling belakang, Pak Chandra, COVID-19 that easy for us. Ini bukan karena COVID, Pak Chandra. Kami diserang wabah ini bertahun-tahun lamanya. Kami tanya gara-gara apa, wahai Solomon people? Ternyata gara-gara pohon yang tebal ini. Tanpa saya tulis pun Anda bisa melihat kalau pohon ini berbicara dengan tubuhnya. Mereka, pohon itu adalah sumber penyakit. Mereka harus jaga jarak dengan pohon ini. Mereka mengatakan, Pak Chandra, jangan kau pulang dulu ke Jakarta. Sebelum kau fly ke Jakarta, kau harus menyaksikan kami akan menebang pohon ini tanpa dengan alat. Mereka tak punya gergaji YSMKN 49. Mereka tak punya alat digital cutting. Mereka menghancurkan pohon ini bukan dengan alat, tapi dengan apa? Mereka berteriak di depan pohon ini sambil mengatakan, dengan izinmu Tuhan. Yang muslim mengatakan, Ya Rob, innaka khairul musta'an. Hanya kepadamu kami mengadu, ya Allah. Kami yakin dengan teriakan ini pohon ini akan tumbang dan hancur. Mereka berteriak selama 40 hari 40 malam. Anda tahu apa yang terjadi? Hanya dengan teriakan pohon ini hampir tumbang dan hancur. Kalau Anda mengatakan, Pak Happy, apa hubungannya dengan public speaking? Karena mereka menggunakan the magic of word, kekuatan kata-kata. Anda tampil bisa menghipno orang karena you memiliki the magic of word, kekuatan kata-kata. Dia aja yakin dengan Tuhannya, walaupun dengan keterbatasan. Apalagi kita di SMK 49, LP3I. Anda ingin melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi,
ke kuliahmu yang lebih powerful, maka salah satunya adalah kuatkan dirimu dengan Tuhan. Kuatkan dirimu dengan Allah. Maka kenapa? Anda lihat Bapak ini. Bapak ini lagi ngapain? Hei SMK 49, Bapak ini lagi apa? Tanpa Anda tulis pun Bapak ini lagi marah. Tanpa Anda tanya Pak Happy ini lagi ngapain, you bisa tahu ini lagi marah. Tidak mungkin Bapak ini lagi mempersilahkan minum. Anda bilang, apa maksudnya dengan public speaking Pak Happy? Hei nak, itu Bapak lagi marah. Dia mengatakan, nah aku benci sama kau ini. Ibunya mengatakan, aku benci sama kau ini. Lebih baik kau gak perlu kuliah kau ini. Itu omongan sang ibu, penuh dengan kata-kata. Tapi Anda tahu, satu teriakan seorang bapak, satu teriakan seorang ibu dan teriakannya negatif. Satu kata dari lisan yang bicara seorang ibu, satu kata teriakan bisa membunuh jutaan hormon anak itu. Karena apa? Saya bicara 1 jam hari ini, Bibo. Setiap kata-kata saya harus menembak setiap enzimmu. Ketika you keluar dari ruangan ini, you katakan, oke, Pak Chandra, bismillah, saya siap belajar. Pak Happy, saya siap kuliah jadi kebanggaan orang tuaku, Pak Chandra. Karena apa, nak? Anda lihat. Anda bilang, Pak Happy saya tuh gak percaya diri. Apalagi seperti orang Solomon. Nah, orang Solomon dengan keterbatasan. Gak punya kelas semewah tempat Anda hari ini, nak. Tapi mereka powerful. Mereka punya spirit. Mereka punya percaya diri. Mereka mengatakan, Pak Chandra, kami ruangnya kecil. Kami kehujanan sambil sekolah. Tapi mereka powerful. Mereka mengatakan, kami belajar dari bidak catur ini, Pak Chandra. Dia pion kecil. Dalam permainannya, dia nggak boleh mundur. Betul gak? Dia kecil tapi nggak boleh mundur. Kalau antum mengatakan, kalau you mengatakan, Pak Happy saya itu keluarga kecil Pak. Kayaknya saya nggak bisa kuliah Pak Chandra. Anda kalah dan Anda gagal di situ. Move and move, bergeraklah. Pembicara yang hebat adalah pembicara yang bisa menggerakkan jiwa raga orang-orang di depannya. That public speaking. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Kenapa saya mengatakan karakter? Di 15 menit terakhir saya akan tunjukkan depan Anda bahwa hampir 18 kali saya mengatakan pembicara berkarakter, sekolah berkarakter. Karena apa? Saat anak MC waktu itu, anak MC G20 di Bali, kami mohon izin ke protokoler dan sekretariat negara. Kami akan mengcapture satu gambar saat saya MC di acara simposium nasional bahwa presentasi insan berkarakter di beberapa negara yang bicaranya keren, yang sekolahnya keren, lembaganya keren, ditunjukkan di giant screen hari itu. Amerika Serikat 11,5%. Anda ikuti irama saya bicara sampai ending saya bicara, Bibo. Jepang, presentase insan berkarakternya 10%. Kita tengok negara lain, Korea Selatan hampir sama dengan Amerika 11,5%. Anda lihat Malaysia tetangga kita hanya nilai 2,1%, Singapura 7,2%. Pasti Anda lagi nunggu Indonesia berapa persen. Ketika diklikkan saat itu di giant screen, ternyata Indonesia adalah 1,55%. Kenapa saya katakan ini? Rugi kawan, kalau kau hanya belajar untuk menjadi anak pintar. Pembicara yang pintar, public speaker yang pintar, udah banyak di negeri ini. Bisakah Anda menjadi generasi sekolah atau kampus LP3I dan Anda tak cukup pintar tapi harus berkarakter? Apa buktinya? Anda lihat satu tayangan ini. Saya sampaikan materi ini kepada Anda sebelum saya tutup hari ini, people. Karena potret pendidikan Indonesia, hasil studi program for international student Indonesia PISA 2015, Indonesia adalah peringkat ke-64 dari 65 negara yang pendidikannya terburuk di dunia. Yang bicaranya nggak ada apa-apanya. Ini nggak enak dipandang. Udah ke-64 dari 65. Kalau peringkat ke-64 dari 215 masih enak didengar kawan. Apa buktinya? Kampus-kampus udah berdiri tegak. LP3I berdiri di mana-mana. Salah satunya apa? Untuk mengangkat peringkat prestasi Indonesia dalam dunia pendidikan. SMK juga sama. Anda tanya lagi, Pak Happy mana buktinya? Saya akan buktikan sebelum saya flight menuju ke Jawa Timur, people. Nih, Anda lihat potret ini. Beberapa tahun lalu, kami diundang tahun 2016 untuk mengisi motivasi dan public speaking di sekolah ini. Sekolahnya apa? Anda bisa menebak gak ini di mana? Di mana, nak?
Di Aceh kah perjalanan dari bandara 10 orang. Kita bukan menggunakan bis atau menggunakan mobil sebagai angkutan transport panitia. Tapi kita menggunakan bentor, becak motor. 10 orang menggunakan becak motor. Ketika sampai ke lokasi, Anda tahu apa yang terjadi. Ketika nyampe ke Lokma, apa yang terjadi. Ada tulisan di situ di gapura depannya. Welcome to Mr. Happy Chandra at SMK LI Tab School. Tapi welcome to Mr. Happy Chandra-nya hampir hilang, diguyur air hujan. Karena tulisannya di-cutting pakai karton. Pas nyampe di situ kami tunggu direkturnya. Mana direkturnya? Sekolahnya tak datang-datang. Datang direkturnya, dia mengatakan, Pak Chandra akhirnya datang juga ke sekolah kami. Pak Chandra, saat kau memberi motivasi untuk 2.500 korban tsunami Aceh hari itu, Pak Chandra, kami ini melihat anak-anak kami itu hanya ingin berfoto sebentar bersama kau, susah kali Pak Chandra. Kami lihat mana anak-anaknya. Mereka lagi sholat dulu Pak Chandra. Berapa jumlah siswanya? Anak SMP, SMK, SD di situ. Jumlah siswanya berapa? 5 orang. Tim kami berapa orang? 10. Tim kami lebih banyak daripada yang akan dimotivasinya. Pas nyampe ke sana, apa yang terjadi? Ketika saya mengatakan, mana mikrofonnya? Mereka tak punya mikrofon. Mereka tak punya layar audiovisual. Mereka tak punya aula seindah Anda hari ini. Ketika kami datang ke sana, kami dibawa ke sebuah gubuk kecil. Yang kalau hujan pasti kehujanan, kalau panas kepanasan. Di situ saya mulai bicara. Ada 2 anak yang gak mau tengok kita. Anda tahu kenapa? Gara-gara saya ngomong kayak gini. Nah, suatu saat kau akan menjadi kebanggaan ibumu, anakku. Suatu saat kau akan diangkat dari tanah Serambi Mekah menjadi kebanggaan di negeri Aceh ini, anak-anakku. Suatu saat ibumu pasti akan memelukmu sambil mengatakan, nah, aku bangga punya kau, anakku. Gara-gara saya ngomong itu, Anda tahu, ini 2 anak gak mau tengok kita. Mereka tunjuk-tunjuk sambil mengatakan, Pak Chandra jahat. Bapak, daripada kau bicara tentang ibu, lebih baik kau pulang lagi lah kau ke Jakarta, Pak Chandra. Kau tahu Pak Chandra, kami ini 5 orang belajar di SMK di sini, Pak Chandra, di SD. Tapi kami ini hanya ingin belajar berdoa, Pak Chandra, karena orang tuaku ini sudah tak ada, Pak Chandra. Saat gelombang tsunami Aceh hari itu, Pak Chandra, ibuku terseret ombak, Pak Chandra. Aku tarik tangannya tak bisa, Pak Chandra. Di atas genteng dia teriak, nah, jika ibumu mati hari ini, nak, nanti kau harus bisa ngaji, anak ya. Kau harus bisa berdoa, ya, anak ya. Saya peluk anak itu, 5 anak itu, Kak. Anda ini bersyukur di sekolah ini. Anda bisa kenal kakak-kakak LB3I. Anda bersyukur, mereka cemburu denganmu, anak-anakku. Mereka cemburu dengan tanggal 24 hari ini yang seharusnya kami flight menuju Sumatera. Anda tahu, karena mereka ini semuanya hari ini rindu dengan pelukan orang tua seperti Anda, betul? Mereka mengatakan, Pak Chandra jangan pulang dulu ke Jakarta, kami dibawa ke tempat ini. Anda tahu untuk apa? Mereka berdoa di tempat itu untuk orang tuanya. Hai nak, mereka terpuruk pendidikannya, berangkat ke sekolah kayak Spiderman. Harus seperti ini, Ibu. Mereka ke sekolah harus kayak gini. Mereka kuliah melewati jembatan gantung. Apa hubungannya dengan kita? Bersyukurlah Anda punya kampus nih, Kak. Tuh. Anda dikenalkan dengan orang-orang yang powerful di situ. Saya melihat belum pernah ada zona kampus yang saat itu dia kampusnya hanya mengandalkan materi, teori begitu saja. Skillful yang kami temukan. Ketika kami bawa nama kampus ini contohnya ke beberapa tempat lain, kami merasakan atmosfer bahwa SMK Negeri 49 pun sama. Anda harus menjadi orang yang powerful. Tanpa Anda sadari, Anda sudah masuk ke Samudra Public Speaking Part 2. Dari cerita saya hari ini, cerita Solomon dan cerita Aceh, Anda dapat ilmu. Oh iya Pak Chandra, kami semua tertegun dari depan sampai belakang, sayap kanan sayap kiri. Karena apa? Saya hari ini memainkan emosi Anda. Dalam sekejap air mata Anda banyak yang berkaca-kaca. Kalau Anda mengatakan, Pak Epi itu gara-gara musiknya, bukan. Pak Epi itu gara-gara gambarnya, bukan. Terus gara-gara Pak Epi? Gara-gara saya bicaranya lebay.com. Coba kalau saya ngomongnya kayak gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya tuh waktu itu pernah ke Aceh ya. Pas ke Aceh, astagfirullahaladzim ada. Jadi saya tuh gimana ya waktu itu kan. Kok tahu nggak itu anak kan 2 anak. Siapa saya ngomong itu 2 anak nggak mau tengok kita loh. Saya tanya kenapa kamu nangis?
Ibuku udah mati, Pak. Jadi waktu itu kan waktu tsunami, terbawa ombak, Pak. Terus dia bilang, "Nah, nanti harus bicara doa." Kalau saya ngomongnya kayak gitu, Anda pun tertawa, kawan. Anda bisa menyimpulkan, oh iya ya benar juga ya. Berarti kesimpulannya apa? Public speaking, 97% how to say, cara bicara kita harus powerful. What to say, isi bicaranya hanya 3%. Saya Bicandra, tepuk tangan untuk kita semuanya. Saya kembalikan ke moderator. Moderator, saya masih ada waktu bicara kan? Atau udah selesai? Belum? Masih mau lanjut nggak? Teruskan. Enak kali kau yang duduk, kau yang ngomong kau ya. Oke. Siap ya. Yo, teriakannya kayak sebelum saya segmen penutup. Ada masuk ke folder yang mana hari ini? Setelah hampir 1 jam saya bicara. Ada pembicara atau ada anak atau ada mahasiswa-mahasiswi ketika masuk materi public speaking kayak barusan nih Kak nih. Dia masuk ke folder yang pertama. Baca ya. 1, 2, 3. Apa? Dia bahagia banget. Pak Epi, saya bahagia banget tuh hari ini. Saya belajar banyak bicara. Tapi yang paling parah, jangan sampai Anda termasuk ke folder yang kedua. Baca ya. 1, 2. Apakah? Anda jangan kuliah biasa-biasa saja, ke kampus yang biasa-biasa saja, jadi mahasiswa biasa-biasa saja, jadi anak SMK yang biasa-biasa saja. Nanti hasilnya pasti biasa-biasa saja. Anda masuk ruang ujian, menjawab ujiannya biasa-biasa saja, hasilnya biasa saja. Yang berikutnya, bacana ada generasi anak kampus kan dia sekolah, dengar dia zona bicara 1 jam, tapi dia masuk ke folder yang ketiga. Apa? Kenapa dia cemas? Karena takut disuruh maju ke depan, betul? Dan ada juga yang keempat. Apa itu nak? 1, 2 katakan. Anda bilang, Pak Chandra, saya lelah Pak Epi. Orang yang selalu berteriak lelah, lama-lama lilahnya akan hilang kawan. Maka semua yang hadir hari ini, jangan sampai Anda termasuk orang yang stres. Orang yang stres, Anda mau lihat contoh orang stres. Dia nggak bicara, tapi bahasa tubuhnya bicara. Ini contohnya. Dia adalah orang stres kawan. Dia tidak bisa bicara, tapi bahasa tubuhnya sangat bicara. Kalau Anda lihat satu power ini, dia nggak bicara apa-apa, tapi bahasa tubuhnya sangat bicara. Dia melukai orang lain, bahkan melukai dirinya sendiri. Anda bisa melihat itu ciri orang stres. Anda mengatakan, Pak Happy, kenapa ya kalau saya bicara ke depan tuh saya suka cemas, saya suka keringetan, saya nggak didengerin orang. Jangan salahkan orang lain kawan. Pak Happy, kenapa saya kalau belajar itu kayaknya saya susah untuk sukses, saya susah untuk menangkap pelajaran. Ternyata jawabannya apa? Bukan dari kesalahan sekolah, bukan dari kesalahan buku Anda. Ternyata ada yang error di otak kita. Anda nggak perlu kuliah, apalagi belajar kursus bersama kami di Sentul. Mereka mencari slide ini. Anda gak perlu kuliah ke tempat yang mana tempat itu tak elok kau pandang. Hanya untuk belajar saja materi saja Bibo. Tapi hari ini saatnya kau kuliah ke tempat yang di situ akan mengasah otakmu untuk lebih powerful dan berkembang. Kenapa? Anda lihat deh tulisan ini. Katakan apa? Katakan apa? Bisa membacanya nak? Nah, yang error ketika bicara ternyata ada prefrontal cortex yang sudah mulai error.
Orang yang kuliahnya itu dia biasa-biasa aja, hasilnya biasa-biasa saja karena korteksnya sudah mulai error. Korteks itu bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan, dan korteks itu terletak tepat di belakang dahi. SMK Negeri 49, mana dahinya sekarang? Pegang dahinya, mulai. Nah, saya senang kalau kayak gini nih. Pasti kau lagi cari dahinya masing-masing, betul? Ada tengok kanan kiri, dahi gua mana ya? Gitu ya. Dahi ada di sini, Bible. Bukan di sini. Sejak kapan dahimu hijrah ke belakang? Ada tanya, memang kenapa Pak Happy kalau korteksnya udah mulai error? Tercantum yang beragama Islam, Anda akan mengenal satu kata ini. Nasiyatin kadibatin. Subhanallah. Nasiyah artinya adalah korteks. Korteks kalau rusak, apa yang terjadi? You jangan harap bisa bicara depan orang kalau korteksnya rusak. You ingin meraih prestasi gemilang, tapi korteksnya rusak. Yang pertama, dia akan sulit mengatur masa depan. Kalau korteks rusak, apa yang akan terjadi? Dia suka murung, kawan. Jadi kalau ada anak SMK yang suka murung, tanya abang itu, bang, kenapa kau murung? Jangan-jangan korteksnya sudah hilang. Yang ketiga, SMK, jangan sampai kau termasuk generasi korteksnya yang error. Dia nggak peduli dengan lingkungan sekitar. Ciri orang yang korteksnya kena, dia nggak sopan dengan sesama. Ciri yang korteksnya sudah kena, dia itu nggak kreatif anaknya. SMK Negeri 49 pasti terlahir untuk menjadi insan kreatif. Jadi jaga korteksmu, apalagi saat kau bicara hari ini, people. Sebelum saya tutup, coba deh, satu orang testimoni ke depan dan bicara. Satu orang, kalau tadi kan 2 orang kak. Satu orang, mau dari multimedia, akuntan dan sebagainya, whatever. Satu orang, saya hitung 5 mundur kan? 1, 2, 3. Satu orang kak, sayang ini sertifikatnya lah 3, 4, 1 person, maju ke depan, bicara, pegang skripnya. 5, tidak ada? Finally, tepuk tangan buat kakak kita yang hadir hari ini. Pegang mikrofonnya. Ini mikrofonnya, silakan kak, lihat ke kamera, standby angkat mikrofonnya dan dipegang skripnya sebelum I close this event. Ini skripnya? Halo? Oke, silakan kak. Pernah jadi MC kah? Pegang mikrofonnya. Pernah jadi MC? Pakai mikrofonnya? Pernah. MC apa? MC dangdutan apa MC? Enggak, MC acara biasa. Apa? Pakai mikrofonnya biar terdengar. Oke, silakan dibaca MC hari ini. Silakan kak. 3, 2, mulai. Hadirin yang kami banggakan, untuk lebih istiqomah, acara hari ini mari kita simak bersama Tilawah yang akan dibacakan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Kepada Yang Mulia Menteri Agama Republik Indonesia dengan segala hormat dipersilakan. Anda tahu? Gaya MC adalah MC yang dirindukan. Karakternya, bicaranya powerful. Tidak ada MC yang mempersilahkan dengan kalimat waktu dan tepat. Kami persilakan. Di sini elegannya lebih elegan. Dengan segala hormat disilakan. Anda banyak event loh di SMK Negeri ini. Tidak ada MC yang persilakan waktu dan tepat. Kami persilakan. Jangan salahkan Pak Presiden gak maju ke depan gara-gara kau MC-nya bicara waktu dan tepat. Kami persilakan. Karena yang dipersilakan bukan dia, tapi yang dipersilakan waktu dan tempatnya. Nanti waktu sama tempat akan maju bareng-bareng ke depan. Gitu kan? Disimpan skripnya, lihat ke kamera. Apa yang sudah kau dapatkan hari ini? Hampir 1 jam 30 menit kami bicara. 3, 2, silakan. Yang saya dapatkan hari ini adalah banyak sekali mengenai tentang statistik. Bagaimana caranya kita menarik halayak untuk tetap fokus sama kita, terus cara kita, wajah kita, bagaimana orang-orang, terus gaya pengelolaan pembicaraan kita, dan tentunya dengan cara dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Happy. Bapak Happy tentunya kita sangat dapat sekali banyak pelajaran di sini tentang bagaimana berkomunikasi dengan halayak, terus tentang itu saja. Oke, lihat ke depan gak closing. Terima kasih, saya bicara. Sampai jumpa. Terima kasih, saya Suci. Sampai jumpa. Terima kasih Suci. Tepuk tangan dong buat kakak kita hari ini. Saya mohon dengan hormat. Ini Kepala Kampus LP3I Jakarta Utara, masih ada Bapak?
Bapak ini kawan kita dari SMK Negeri 49, dia talented, good voice. Saya mohon dengan hormat antum untuk memberikan sertifikat untuk kakak kita hari ini, perwakilan dari kampus. Kami persilakan Bapak untuk satu frame bersama kami. Karena untuk tampil ke depan sebagai MC itu butuh power yang luar biasa. Ahlan wa sahlan, barakallahu fikum, jazakallahu khair. Silakan Bapak untuk memberikan sertifikat ini kepada kawan kita ini, Suci, dari jurusan apa? Iya. Silakan dia ambil gambar. 3. Saya ikutan dong, Pak. 3, 2. Amazing, I like it. Terima kasih. Suci silakan kembali Bapak. Barakallahu fikum. Silakan Bapak untuk kembali ke tempat. Terima kasih Suci, thank you sama teman-teman semuanya. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Kak, saya akan menjawab DM satu lagi. Pak Epi, impian saya pengen banget loh Pak Epi, saya jadi MC seperti Anda. Ada satu anak dari Anda yang berbicara seperti itu. Ada juga, Pak Epi, saya jadi MC nanti suatu saat jadi pembicara, saya ingin jadi kebanggaan orang tua. Kak, jadi kebanggaan orang tua adalah satu frame yang harus saya jawab dalam waktu 2 menit ke depan. Beberapa tahun silam Anda pernah bicara seperti anak-anak TK ini. Saya ulangi 2 tahun silam, 3 tahun silam, 6 tahun yang lalu atau 7 tahun yang lalu Anda pernah tampil dan bangga banget dengan kostummu hari itu. Anda tampil depan orang dengan gaya bicara TK sepolos itu. Tiba-tiba Anda review deh Kak ke beberapa tahun lalu. Saat TK sudah selesai, sang ibu mengatakan,